Halo semua, kembali lagi di Bincang ala Rimpala, yang mana kali ini kita bakalan mengusung tema mengenai ekspedisi papan mampir. Nah, kita juga bakalan ada narasumber yang oke banget. Mungkin kita panggil langsung aja ya. Boleh, Akang Teteh? Halo semuanya. Oke, nah mungkin perkenalan dulu ya. Boleh. Teteh, siapa namanya? Halo semuanya, kenalin nama aku Sandrina. Aku dari Rimpala Angkatan 27. Ya, boleh Mas. Kalau gua itu namanya Bayu Panjirasa dari Rimpala Angkatan 27. Mantap banget. Nah, sebelumnya mau tahu nih, Masnya dari departemen yang sama? Beda. Beda. Kita berdua beda. Kalau Mbaknya? Aku dari KSH atau Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Oke. Kalau aku dari Departemen Teknologi Hasil Hutan. Oke, kalau buat semesternya nih mungkin semester Kalau berapa? semester kita sama-sama semester 3 sekarang teh. Walah, berarti Mbak Akang ini berarti udah melakukan ekspedisi walaupun baru semester 3 ya? Iya. Betul. Menarik banget nih. Penasaran banget nih ya mengenai bagaimana teman-teman bisa menyusun segala macam. Nah, sebelumnya aku pengen tahu sih mengenai apa sih yang teman-teman latar belakangnya mengenai kenapa sih memilih papan mampir gitu? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Terkait papan mampir, sebenarnya papan mampir itu sendiri lebih merujuk ke arah tempat yang kita lakukan untuk ekspedisi. Papan mampir itu berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu papan yang berarti tempat dan mampir yang berarti singgah. Nah, alasan kita kenapa pilih nama papan mampir ini karena berdasarkan juga tempat ekspedisi kita teh. Nah, jadi kita tuh ekspedisi di Pulau Rambut. Di Pulau Rambut ini merupakan tempat di mana burung-burung itu banyak singgah, burung-burung migrasi dan juga burung-burung lokal. Berarti bisa disimpulkan kalau ekspedisi kali ini mengusung tema mengenai burung ya. Iya, Betul, betul. Penasaran banget sih juga mengenai kenapa sih teman-teman mengambil tema mengenai burung. Kenapa nggak yang lain? Kan banyak tuh ekspedisi Rimpala yang lain mengenai gua, mengenai tanaman, tumbuhan obat dan yang lain gitu. Ya. Oke, boleh Panji duluan. Kenapa sih kita mengambil burung gitu? Nah, yang pertama itu dari kita sendiri itu memiliki keterkaitan yang tersendiri gitu. Karena menurut kami burung ini salah satu satwa yang menarik untuk diteliti gitu. Selain itu juga kita kan di Mapala ya. Jadi kita itu mengambil burung supaya untuk memperkenalkan bahwa di sumber daya di Indonesia itu bermacam-macam gitu. Ada jenis satwa, jenis flora, dan salah satu yang kita angkat yaitu satwa burung gitu. Supaya kita semua sadar bahwa banyak burung yang perlu dilindungi dan seperti apa manfaatnya pada ekologi gitu. Oke. Berarti bukan cuman Mbak Mas berdua nih yang berangkat. Kira-kira ada berapa orang ya yang berangkat ke sana? Nah, yang berangkat itu kita satu angkatan teh. Nah, satu angkatan kita itu kita ber-12, namun memang ada yang berhalangan hadir satu orang, jadi kita berangkat ke sana 11 orang. Oke, berarti kan banyak kepala nih ya dari antara 11 itu tentunya memiliki pendapat yang beda, punya ya masing-masing ide masing-masing lah gitu mengenai betul. Entah mungkin tempat segala macam gitu. Gimana sih teman-teman caranya untuk berkoordinasi dengan baik dan menyatukan suara kayak gitu? Nah, pastinya memang agak sulit gitu di awal kan. Yang pertama kita lakukan itu, pertama kita tanya dulu nih pendapat masing-masing. Waktu kita mengusungkan tema itu, kita tanya dulu nih masing-masing dari 11 orang ini maunya tuh apa. Akhirnya kita satuin pendapatnya semuanya, terus kita cari jalan tengahnya. Jadi kita bedah tuh pendapat masing-masing, lalu kita cari kemungkinan yang paling bisa kita lakukan seperti itu. Sama terkait untuk membangun kekompakan ya. Ya benar, kita kan juga memiliki pemikiran yang berbeda, terus berasal dari departemen yang berbeda juga gitu. Tapi kita di sini memiliki prinsip bahwa yang pertama kita itu harus memiliki komunikasi yang terbuka gitu. Biar kita semua tahu gitu dari setiap orang-orang itu seperti apa sih yang diinginkan gitu, dan dari situlah kita satukan pendapat mereka. Nah, selain itu kita juga membangun rasa empati. Nah, empati di sini yang dimaksud adalah ketika salah satu dari kita itu ada kendala atau apa, kita di sini harus bisa memahami seperti apa dia itu untuk ditempatkan pada posisi mana. Nah, selanjutnya itu terkait dengan koordinasi. Nah, koordinasi yang kita lakukan di sini itu kita koordinasi juga kepada sesama internal, dan ketika terjadi suatu permasalahan kita selesaikan secara internal juga. Oke, berarti untuk
teman-teman ini menjaga kekompakan, terus menyusun agar tetap koordinasinya baik. Jadi teman-teman ini menggunakan komunikasi yang baik, berarti itu adalah poin komunikasi yang baik. Kemudian rasa empati yang tinggi juga ya, Iya, itu betul. salah satu poin-poin untuk membangun kekompakan dan koordinasi tersebut. Keren. Nah, penasaran banget sih teman-teman, kan menyusun hal mengenai ekspedisi ini cukup baru ya di kalangan Iya. teman-teman. Iya, betul banget. Karena mengingat teman-teman ini masih semester 3 yang mana belum penelitian ataupun belum menghadapi yang namanya turun lapang. Nah, gimana sih teman-teman caranya biar teman-teman tuh bisa sama-sama menyusun materi yang bahkan belum teman-teman mempelajari di departemen masing-masing kayak gitu. Baik, sebenarnya dari kita kan juga belum pernah melakukan turun lapang ataupun di departemen pun kita dari awal semester 2 ya kita melakukan perencanaan ini dan kita nggak dapat materi sama sekali gitu. Nah, di sini kita itu diarahkan untuk belajar kepada senior teh. Jadi kita diarahkan untuk belajar pada senior, pada pengurus yang lain yang memiliki keilmuan di bidang itu. Jadi kita walaupun tidak dapat di dunia perkuliahan atau belum dapat di dunia perkuliahan, pada semester 2 kita itu belajar pada senior yang sudah pernah melakukan penelitian, ataupun senior yang sudah expert pada bidang tersebut. Ya, betul banget. Jadi di sini tuh kita juga belajar gitu teh untuk mendekatkan diri lagi sama Kang Tetehnya gitu. Karena memang sebenarnya banyak banget ilmunya. Dengan kita yang waktu itu saat itu masih semester 2 belum dapat ilmu apa-apa di kehutanan sendiri yang benar-benar masih umum banget gitu belajarnya. Awalnya tuh memang cukup sulit, cuman tadi kita belajar sama Akang Teteh senior itu sangat membantu kita dan masuk departemen pun itu jadinya memudahkan kita juga jadinya. Oke, keren banget nih. Berarti teman-teman mau ya berusaha buat belajar hal-hal yang sebenarnya belum teman-teman dapet kayak gitu. Itu keren banget sih, dan berusaha mencari ke berbagai informasi ya, itu keren banget. Nah, ini kan apa ya, kayak mengenai perjalanan teman-teman di ekspedisi itu selama berapa sebelumnya di lapang? Di lapang itu selama 2 minggu. 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu lah ya. Nah, penasaran nih gimana sih teman-teman memanage manajemen perjalanan teman-teman di ekspedisi kali ini. Kan teman-teman cukup lama ya di sana dan tentunya kita harus mempunyai perencanaan ya kan. Nah, gimana sih caranya teman-teman melakukan hal tersebut? Nah, untuk melakukan manajemen tersebut, sebenarnya walaupun kita hanya melakukan penelitian 2 minggu ya teh, namun perencanaan kita itu lebih lama gitu, sekitar 5 bulan sebelum kita melakukan ekspedisi ini. Mulai dari yang pertama terkait pengurus perizinan, terus terkait pendanaan, terus fiksasi kita melakukan penelitian itu topiknya apa, tempatnya di mana, dan selanjutnya itu terkait dengan kita belajarnya seperti apa dan kepada siapa. Ya, jadi manajemen perjalanan sendiri kan kita bagi 3 gitu loh. Yang pertama ada pra, ha, dan juga pasca. Di pra ini pastinya ada persiapan. Persiapan kita tentuin tema dulu tadi pertama, terus lanjut lagi ketika temanya udah ada, kita bikin tuh mulai dari proposalnya, perizinan tempatnya, pokoknya administrasi untuk penelitian di tempat tersebut. Abis itu kita mulai lagi nih untuk persiapan alat-alatnya. Di samping persiapan alat-alat, kita tuh juga tadi belajar keilmuannya gitu. Nah, di hanya kita menerapkan semuanya keilmuan yang udah kita pelajarin sebelumnya, dan juga kita pokoknya belajar banget lah pas di hanya ini. Kita ambil data, lalu paskanya ini kita olah datanya untuk sampainya nanti kita presentasikan gitu, seminar hasil seperti itu. Oke. Berarti teman-teman punya 3 tahap ya untuk dalam ekspedisi kali ini. Yang pertama pra, hari ekspedisi, sama paskanya. Nah, penasaran banget nih teman-teman, kan di situ tuh banyak orang ya kan dalam setiap kalian kan ada 12 ya. Tentunya dalam setiap tahapan ini teman-teman punya pembagian peran. Nah, susah nggak sih teman-teman ini membagi peran dan membagi agar setiap dari teman-teman ini benar-benar melaksanakan apa yang teman-teman jadi tanggung jawab kayak gitu? Oke, terkait hal itu sebenarnya alhamdulillah semua itu berjalan sesuai dengan tupoksinya. Namun ya seperti kita kan juga berbeda-beda tersebut. Jadi kita kadang itu mengalami naik turun semangatnya.
Terus jadi kita harus saling menguatkan satu sama lain untuk mengingatkan bahwa tugas kita itu seperti apa, tanggung jawab masing-masing itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya tetap alhamdulillah kita bisa melakukan sesuai tugas masing-masing, namun ketika di perjalanan itu kadang kita ada naik turun semangatnya gitu, kadang harus saling menguatkan untuk memaksimalkan tugas-tugas dari masing-masing divisi ataupun dari masing-masing kepengurusan. Oke, selanjutnya aku penasaran nih teman-teman, di 2 minggu itu atau di 5 bulan itu ya, tentunya itu jangka waktu yang lumayan lama ya kan. Nah, penasaran nih, ada nggak sih hal-hal menarik yang teman-teman rasakan atau baru experience baru gitu yang teman-teman rasakan ketika dalam penyusunan atau pas sampai pasca ini gitu? Ya, pasti yang dirasain hal-hal menarik itu pasti banyak banget ya Teh. Karena pertama, dari aku dan teman-teman yang lain juga, kegiatan dengan persiapan yang cukup panjang ini tuh pertama kalinya buat kami seperti itu. Jadi emang tantangannya sangat banyak dan jadi menimbulkan hal-hal menarik yang banyak juga. Nah, contohnya dari yang mulai cekcok bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, nangis bareng-bareng, capek bareng-bareng, terus mulai dari kita persiapan buat keilmuannya bareng-bareng. Jadi kita tuh suka latihan gitu bareng-bareng di sekitaran kampus mengenai burung ini, mulai dari identifikasinya, mengenal suaranya, melihat burungnya, seperti itu. Kalau dari saya sendiri ya Teh, ketertarikan itu mulai muncul ketika mulai melakukan latihan, yaitu dengan bertemu burung-burung. Setelah melihat ternyata burung-burung yang kita temui itu menarik gitu, dan ketertarikan saya itu semakin meningkat ketika terjun ke lapang gitu, melihat burung, wah warnanya bagus, terus burungnya besar, coraknya berbeda-beda. Nah, hal itu meningkatkan ketertarikan saya dan saya sangat senang gitu melihat ternyata Tuhan itu telah menciptakan burung-burung dengan berbagai macam ini, dan semuanya itu memiliki manfaat gitu. Dari setiap burung memiliki perannya masing-masing, mulai dari secara segi ekologis maupun dalam segi untuk kebermanfaatnya bagi lingkungan, seperti itu. Oke, keren banget. Tapi kalau di lapang nih, mungkin teman-teman punya cerita yang seru atau lucu yang bisa kita share gitu? Banyak banget sih Teh. Jadi waktu kita ekspedisi di sana itu, pertamanya kan kita keliling dulu ya. Jadi gini, kita kan ekspedisi itu di Pulau Rambut, tapi kita tuh nginep di pulau terdekat dari Pulau Rambut karena emang di Pulau Rambut itu tidak ada pemukiman. Karena Pulau Rambut sendiri itu merupakan kawasan Suaka Marga Satwa, seperti itu. Kita nginep di pulau terdekatnya, itu Pulau Untung Jawa. Nah, hari pertama kita datang itu kita keliling-keliling dulu nih di Pulau Untung Jawanya. Dan kebetulan kita dibersamai dengan salah satu pihak dari BKSDA-nya. Kita keliling-keliling dan kita dijelasin nih mengenai mitos-mitos sejarah dari Pulau Untung Jawa, dan juga tanya-tanya sedikit geser ke Pulau Rambutnya sendiri. Seperti itu. Banyak sih hal yang menurut aku tuh menarik, kayak karena Pulau Untung Jawa dan Pulau Rambut ini kan masih di kawasan Jakarta ya, di kawasan Jakarta, dan dari aku yang orang Jakarta juga baru pertama kali ke Pulau Seribu, kawasan Pulau Seribu, kayak oh ternyata masih ada ya tempat seperti ini gitu di Jakarta. Yang menariknya juga di Pulau Untung Jawa ini warga itu masih kental gitu dengan kulturnya kayak gitu. Sedangkan di Jakarta, di wilayah Jakarta lainnya, kultur Jakarta itu kan udah mulai menurun, seperti itu. Nah, sedangkan kalau dari saya Teh, itu lebih ke ketika kegiatan di lapang gitu. Apalagi waktu ketika kita melakukan analis vegetasi di mangrove. Nah, di situ kita kan sama-sama cowok ya. Nah, di situ kan kayak kalau jatuh nanti gengsi gitu. Akhirnya di situ kita kayak jangan sampai jatuh. Namun akhirnya juga tetap ada yang sampai jatuh, terus belepotan lumpur gitu. Wah, itu salah satu cerita yang mungkin nggak bisa dilupakan sampai sekarang, dan mungkin orangnya yang jatuh pun sampai sekarang masih ingat gitu ketika ditertawakan. Tapi hal tersebut salah satu menjadi cerita bagi kita, bukan untuk mengolok-olok, namun itu adalah salah satu yang menurut kita menarik gitu waktu itu, seperti itu. Oke. Tadi kan udah ya hal-hal yang seru, dan kayak aku merasa ikutan seru, merasa dari ceritanya juga udah ngerasa wah kayaknya seru banget nih ke lapang di sana. Berarti teman-teman tinggal di tempat yang berbeda dari tempat teman-teman ngambil data, betul? Betul. Ya, Oke, itu untuk jaraknya dan bagaimana teman-teman ke sananya ya kalau boleh tahu? Nah, ini salah satu hal menarik juga ya.
Karena kenapa dibilang hal menarik karena jaraknya itu sebenarnya nggak terlalu jauh gitu, nggak terlalu jauh teh. Tapi itu tuh jalur laut. Jadi kita ke sana itu harus pakai kapal, bukan kapal apa sih? Perahu kecil itu dari pihak BKSDA. Jadi tiap pagi yaitu jam 6 terus kita pulang lagi tuh sore jam 5-an itu kita nyebrang kayak gitu. Yang aku rasain ya waktu awal-awal kita ngambil data gitu ke Pulau Rambut yang arusnya masih aman, tenang. Tapi lama-lama sampai di ujung minggu pengambilan data itu tuh mulai bergejolak. Jadi kayak di laut pun kita ngerasain apa ya, hal-hal yang berbeda gitu dari si ombaknya sendiri gitu. Itu sangat menarik sih menurutku dan sangat seru gitu. Nah, untuk selanjutnya kalau perjalanan sendiri kan sudah diceritakan ya tadi. Itu yang menurut saya sendiri yang nggak bisa dilupakan juga itu ketika kita juga melakukan kegiatan memancing. Nah, kita juga memancing di sela-sela kesibukan kita melakukan penelitian gitu. Aku penasaran banget sih teman-teman, dari yang teman-teman ceritain tadi, teman-teman ngambil data di pulau berbeda dari teman-teman ngecamp ya. Nah, itu dari Pulau Untung teman-teman base campnya terus pindah ke Pulau Rambut. Iya, nah, benar. Penasaran sih gimana teman-teman dalam memanajemen waktunya gitu. Kayak gitu sih. Oke, baik Teh. Sebenarnya kita memanajemen waktu itu yang paling utama dari kita ya Teh. Itu lebih ke kita sesuaikan dengan metode dan waktu di mana burung-burung itu muncul gitu. Nah, kan burung-burung biasanya muncul pada pagi hari sama sore hari. Nah, kisarannya itu sekitar jam 5 sampai jam 8-an lah Teh itu. Terus kalau yang sore itu sekitar jam 3 sampai jam 5-an itu pada umumnya. Nah, akhirnya dari waktu-waktu tersebut kita harus pinter-pinter nih buat memanajemen gimana kita sudah berada di lokasi pada waktu tersebut gitu. Nah, kita itu bangun sekitar jam 4 itu kita udah bersih-bersih, kita udah sholat subuh, terus kita juga udah makan sampai setengah 6-an gitu Teh. Terus setengah 6 itu kita briefing sebentar. Setelah itu kita jam 6 mulai berangkat nih dari Pulau Untung ke Pulau Rambut. Nah, perjalanan itu sekitar 15 menit lah dari Pulau Untung ke Pulau Rambut. Nah, dari situ kita turun, terus kita lagi diskusi lagi, kita mau berangkat disamain jam berapa, nanti kembali ke tempat awal jam berapa. Terus kita selanjutnya setelah istirahat di siang hari, nanti kita bakal berangkat lagi sekitar setengah 3 menuju lokasi pas jam 3. Nah, kita nanti langsung melakukan pengamatan sesuai dengan metode yang telah kita terapkan. Nah, metode kita kan metode point count. Point count kita ini dibagi menjadi 4 titik setiap jalurnya. Nah, jalur ini tuh kita ngebagi itu ada 3 tipe habitat Teh. Ada hutan dataran rendah, hutan mangrove, dan juga hutan pantai. Nah, masing-masing habitat ini, satu jalur itu kita tadi bagi 4 titik. Nah, per titiknya ini 15 menit gitu. Jadi kurang lebih satu kali jalan itu udah terhitung sama waktu jalannya ya, dari berhenti terus kita jalan lanjut lagi sampai akhirnya balik ke camp buat naruh barang-barang di Pulau Rambut itu kurang lebih 2 jam. Ya, kurang lebih 2 jam. Oke, berarti teman-teman benar-benar merencanakan dengan baik ya, bagaimana waktu-waktunya teman-teman harus berangkat jam berapa, makan jam berapa, dan sampai teman-teman ngambil data, bahkan mobilisasinya pun teman-teman masukin ke dalam rencana perjalanan teman-teman juga. Nah, ini hal yang tentunya saya rasa sangat penting ya, dari yang teman-teman ceritakan itu hal yang penting banget dalam melakukan ekspedisi. Nah, aku penasaran banget nih teman-teman, selain terdengar agak sulit dalam menyusun manajemen waktu, kira-kira apa sih tantangannya yang teman-teman rasain, suka dukanya dalam kegiatan ekspedisi kali ini? Tantangannya yang sangat besar itu tadi udah dibahas juga berkali-kali, yaitu di mana kita saling menyatukan pemikiran, karena kan emang setiap orang ini punya pemikiran dan juga pendapatnya masing-masing. Nah, di sini tuh tantangan tersebut itu kita harus nyatuin tujuan kita sama-sama untuk mencapai emang apa yang harus dicapai seperti itu. Nah, selanjutnya tantangan itu ada lagi Teh. Kita kan tadi semester 2 ya. Semester 2 masih baru masuk ya perkuliahan 1 semester, tapi harus bisa untuk menyusun sebuah penelitian. Di mana penelitian yang ilmiah itu kan juga harus ada metode, ada tujuan, rumusan masalah, pembahasannya seperti apa, analisis data, dan alat dan bahan yang harus digunakan apa. Nah, itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi kita gitu. Apalagi kita di sini waktu awal penyusunan dulu itu masih semester 2. Jadi kayak masih ngawang gitu, kita mau ngapain gitu. Hal baru banget gitu hal baru buat kita. gitu. Terus akhirnya
alhamdulillah kita ada pembimbing dari SC namanya, ada 3. Nah di situ kita dibimbing lah mulai dari awal gimana kita menentukan metode, lebih ke bagaimana kita menentukan penelitian, topiknya seperti apa, metodenya apa, analisisnya seperti apa, terus hal yang harus dilakukan itu apa, kita dikasih tahu lah di situ. Tapi bukan serta-merta kita terus diarahkan, tapi kita juga dikasih tahu, kita juga harus bisa berpikir sendiri gitu. Jadi nggak dikasih tahu terus gitu. Jadi kita harus berpikir juga untuk tahu ini sebenarnya apa sih yang harus kalian lakukan dan harus kalian persiapkan gitu. Tapi ketika terjadi hal-hal yang mungkin kurang sesuai, itu pasti kita diarahkan untuk yang benar seperti ini, seperti itu teh. Nyambung lagi, tadi kan ada bahas mengenai suka duka ya. Suka dukanya pasti banyak banget, cuman yang paling di highlight itu adalah ketika kita ngumpul buat briefing, kita ngumpul buat nyiapin alat, dimana waktu kita satu hari itu juga cukup mepet ya teh. Jadi kita pulang itu kan sore mendekati maghrib, kita harus bersih-bersih badan dan juga bersih-bersih alat yang akan dipakai untuk besok kayak gitu. Terus kita mau makan, malamnya briefing lagi, terus kita tidur lagi, bangun jam 4 lagi. Terus seperti itu dalam waktu 1-2 minggu itu, 2 minggu kurang lah ya, karena kan ada beberapa hari partnya itu kita buat ngolah datanya. Di situ kebersamaan kita benar-benar ada banget gitu loh teh, karena ya setiap hari ketemu sama mereka lagi, kita kumpul sama mereka lagi. Jadi suka dukanya itu yang paling terhighlight itu ketika dimana kita lagi bersama-sama, pusingnya bareng-bareng, ketawanya juga bareng-bareng kayak gitu. Oke, berarti dalam teman-teman melakukan ekspedisi kali ini, teman-teman tentunya mengutamakan koordinasi. Betul. Terus lebih ke arah sama-sama menyatukan emosi, pendapat gitu ya, koordinasi dengan baik. Terus teman-teman juga melakukan manajemen perjalanan yang baik. Nah, tentunya aku penasaran dengan bagaimana sih cara teman-teman menghadapi masalah nih, dalam tentunya kan teman-teman tadi menghadapi berbagai macam kendala gitu kan, terus dengan orang-orang yang berbeda juga, terus tentunya teman-teman juga berkoordinasi juga ya dengan pihak lain, tadi ada menyebutkan BKSDH dan pihak-pihak yang lain. Gimana sih teman-teman menghadapi masalah-masalah yang terjadi gitu pada saat penyusunan sampai akhir? Oke, sebenarnya terkait dengan masalah kan kita banyak mulai dari internal ataupun dari terjadi miskomunikasi dengan pihak luar. Nah, itu yang pertama kita lakukan itu kita pilah dulu teh. Sebenarnya ini masalahnya itu yang keterkaitan dengan masalah ini siapa saja gitu. Kalau secara internal saja kita selesaikan bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng jalan tengahnya seperti apa. Biasanya itu terjadi karena kita berbeda pemikiran gitu. Nah, di situ mungkin timbul rasa yang kurang pas gitu, akhirnya kita di situ diskusiin lagi sampai benar-benar kita satu tujuan nih gitu. Nah, kalau sama kita berkaitan dengan pihak luar gitu, nah kita coba juga obrolin dulu satu angkatan seperti apa, nanti juga minta saran dari senior ataupun dari pengurus yang lain yang lebih tahu gitu. Nah, setelah itu coba kita komunikasikan dari solusi itu, kita komunikasikan lagi kepada pihak yang mungkin miskomunikasi dengan kita gitu. Nah, dari situ kita coba untuk bagaimana suatu masalah itu bukan menjadi hambatan yang paling besar gitu buat kita, tapi jadi masalah itu pelajarannya harus kita evaluasi dan harus kita selesaikan secepat mungkin gitu. Oke. Ya, selain itu kan emang kita tuh kan di dalam ekspedisi ini ada pembagian perannya. Kita punya divisi masing-masing kayak gitu. Nah, kalau misal ya ada permasalahan dengan eksternal seperti itu, yang paling pertama menghadapi itu kan berarti dari humasnya dulu. Dari humas baru kalau memang udah mentok baru kita rendengin bareng-bareng. Jadi berurut gitu. Mulai dari divisinya dulu yang paling pertama terdampak sama masalahnya tuh gitu. Baru kalau udah pusing, udah tidak bisa ditangani divisinya, baru kita obrolin bareng-bareng. Oke, keren banget sih teman-teman. Dalam teman-teman melaksanakan kegiatan ekspedisi ini, teman-teman benar-benar menyusun dengan baik ya. Iya, alhamdulillahnya. Dan berarti teman-teman punya output dari ekspedisi ini? Betul. Kira-kira mau tahu nih apa nih kira-kira outputnya? Nah, output yang pertama itu ada laporan hasil teh. Laporan hasil. Alhamdulillah kemarin juga sudah kita lakukan seminar sebanyak 2 kali dari BKSDA, itu yang pertama. Terus dari pengurus internal Rimpala sendiri kita juga sudah melakukan seminar. Terus selanjutnya itu ada apa?
Nah, kita juga punya 2 lagi output dari hasil ekspedisi kita, yaitu ada video dokumenter. Jangan lupa nonton di YouTube-nya Rimpala ya. Udah ada ya. Iya. Ada juga buku ekspedisi Oh kami. iya, boleh dilihat. Boleh dilihat Oke, ini. keren banget. Di sini berarti banyak cerita sama semua mengenai ekspedisi kalian di buku, video, dan laporan itu ya. Keren banget. Berarti teman-teman bisa disimpulkan ya, dalam teman-teman membuat kegiatan ekspedisi ini, teman-teman melakukan 3 tahap ya, yaitu persiapan di hari H, dan paskanya. Dan teman-teman semuanya melakukan manajemen dengan baik, manajemen waktu dengan baik, dan tentunya dalam kita melakukan kegiatan di lapang kita harus melakukan hal tersebut ya teman-teman, karena itu sangat penting untuk bisa agar kegiatan itu berlangsung dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah teman-teman rencanakan. Nah, berarti selanjutnya teman-teman sudah sudah menyelesaikan output, dan teman-teman sudah menyelesaikan ini, berarti udah selesai kegiatan ekspedisi teman-teman. Gimana nih rasanya, puas atau enggak? Gitu. Alhamdulillah. Puas banget sih. Puas banget dengan hasilnya. Puas banget. Gitu. Oke, Karena gimana rasanya gitu, bahagia? rasanya bahagia banget. Waktu itu juga pas benar-benar udah selesai ngobrol sama yang lain juga rasanya, wah akhirnya kita bisa menyelesaikan hal ini. Berbulan-bulan kita bareng-bareng, susah senengnya juga bareng-bareng, akhirnya output itu bisa diselesaikan seperti itu. Jadi ibaratnya apa yang kita pupuk gitu kan, mulai dari belajar, benar-benar belajar dari awal, keilmuan, terus cara merancang kegiatan yang dalam jangka waktu yang panjang gitu, berbuah hasil yang baik seperti itu. Oke, berarti itu notes pentingnya, berarti teman-teman dalam melakukan sesuatu kita harus memiliki perencanaan yang baik. Oke, selamat ya buat teman-teman tim ekspedisi Papan Mampir yang telah menyelesaikan ekspedisinya dengan sangat baik. Alhamdulillah ya. Nah, terima kasih juga nih telah hadir di Bara 12 ini. Semoga nanti ilmu yang teman-teman buat berkelanjutan ya nantinya. Buat selanjutnya, dan bisa untuk menjadi ilmu juga buat yang lain. Oke, mungkin kita selesai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di Bara selanjutnya. Dah.